Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musika Melati. Kita dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang Ibnu Miskawayh. Yang pertama adalah riwayat Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawayh. Sering disebut Abu Ali Al-Khazin. Beliau dilahirkan di kota Rai, daerah Iran pada tahun 320 Hijriah, 932 Masehi. Beliau memiliki kakek yang bernama Al-Kifti. Kakeknya beragama Majusi, lalu kemudian masuk ke agama Islam. Selesainya Ibnu Miskawayh menempuh pendidikan. Jadi Ibnu Miskawayh itu sempat menempuh pendidikan dan mempelajari banyak kitab seperti kitab Al-Tarikh Al-Tabari. Ibnu Miskawayh belajar kepada Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Qadi. Ibnu Miskawayh tidak hanya mempelajari ilmu sejarah saja, namun beliau juga merupakan salah satu komentator dari seorang Al-Hasan Ibnu Siwar serta Aristoteles. Al-Hasan Ibnu Siwar merupakan seorang ilmuwan serta ulama yang mengkaji filsafat, logika, serta ilmu kedokteran. Beliau juga termasuk salah satu filsuf pada zamannya. Nah, yang kedua adalah latar belakang Ibnu Miskawayh. Dilihat dari riwayat pendidikan Ibnu Miskawayh, beliau pernah mempelajari sejarah dengan Abu Bakar Ahmad Al-Kamil Al-Qadi, mempelajari ilmu filsafat dengan Ibnu Al-Khamar, serta beliau juga belajar ilmu kimia dengan Abu Thayyib. Berkat kepintarannya dalam berbagai ilmu, beliau termasuk orang yang memiliki moralitas dan sejahrawan yang sangat terkenal. Jika dilihat dari dunia pekerjaannya, Ibnu Miskawayh merupakan seorang sekretaris, bendahara, pustakawan, serta sebagai pengajar anak-anak pejabat di dinasti Buwayhi. Selain itu juga Ibnu Miskawayh tidak hanya banyak dikenal oleh para penguasa atau raja, beliau juga cukup dekat serta dikenal oleh para ilmuwan terkenal pada masanya. Keahlian inilah Ibnu Miskawayh dapat membuat sebuah karya tulis, baik itu sebuah buku ataupun artikel. Baik, selanjutnya saya Mai Permata Dwi Lestari akan mempresentasikan terkait filsafat Ibnu Miskawayh, metafisika, kenabian, dan akhlak. Yang pertama yaitu pemikiran filsafat metafisika Ibnu Miskawayh. Dalam suatu pemikiran Ibnu Miskawayh antara lain tentang metafisika. Terkait hal tersebut terdapat karya tentang metafisika yang berjudul Al-Fauz Al-Azhar. Dalam pemikiran filsafat metafisika ini termuat beberapa teori, yaitu yang pertama teori ketuhanan menurut Ibnu Miskawayh. Terdapat pandangan Ibnu Miskawayh tentang Tuhan. Ibnu Miskawayh menjelaskan pandangannya Tuhan ialah zat yang tidak berjisim atau berjasad, azali, serta sebagai pencipta. Dengan adanya hal tersebut, dapat dikatakan terdapat 3 sifat Tuhan yang hanya dimilikinya, antara lain tidak berjasad, bersifat azali, dan serta sebagai pencipta. Adapun dari pandangan Ibnu Miskawayh dapat dikatakan efek dari hal tersebut, yaitu Ibnu Miskawayh mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu esa dalam segala aspek. Terkait hal tersebut, menurut Ibnu Miskawayh, Tuhan tidak terbagi-bagi, tidak mengandung kejamakan, dan tidak adanya yang mampu menyetarakan dengannya. Dengan adanya pemikiran Ibnu Miskawayh tentang Tuhan, dapat dikatakan membuktikan bahwa Ibnu Miskawayh adalah seorang filsuf yang sangat religius. Dan terdapat juga sebuah teori yang pembuktian yang diajukan oleh Ibnu Miskawayh terkait pembuktian adanya Tuhan. Teori tersebut adalah teori gerak atau perubahan pada alam semesta.
Yang kedua, teori emanasi menurut Ibnu Miskawai. Adapun teori emanasi dari Ibnu Miskawai dapat dikatakan berbeda dari sebuah teori emanasi dua filsuf muslim dahulu seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Sebuah teori emanasi Ibnu Miskawai yang memuat suatu pandangannya sebuah entitas pertama memancar Tuhan ialah sebuah akal aktif yang mempunyai arti tanpa sesuatu perantara yang bersifat kekal, sempurna, serta tidak berubah. Sebuah pendapat Ibnu Miskawai memuat bahwa suatu pancaran dari Tuhan merupakan yang mampu melihara akan sesuatu tatanan di alam semesta. Yang ketiga, teori jiwa menurut Ibnu Miskawai. Sebuah definisi jiwa dari Ibnu Miskawai yaitu sebuah inti yang bisa dikatakan sangat halus dan jauhar rohani yang kekal. Dapat dikatakan tidak hancur dengan sebab hancurnya kematian jasmani. Dapat dikatakan juga jiwa bisa dirasakan dari sebuah indera manusia yang mengetahuinya dirinya sendiri. Menurut Ibnu Miskawai, tentang jiwa dan akal tidak membedakan keduanya, sebab Ibnu Miskawai berpandangan adanya jiwa dan akal merupakan satu kesatuan, yang dapat dikatakan akal hanya daya dari suatu daya jiwa, serta sebuah manifestasi dari jiwa. Terdapat beberapa tingkatan yang telah dibagi menjadi 3 oleh Ibnu Miskawai, yaitu an-nafsun natihiyah, jiwa yang berpikir atau baik, an-nafsu sabiyah, jiwa yang ganas atau sedang, an-nafsul bahimiyah, jiwa yang bebal atau buruk. Yang kedua, pemikiran filsafat kenabian Ibnu Miskawai. Suatu pemikiran dari Ibnu Miskawai tentang kenabian dengan mengikuti metode Al-Farabi, yaitu menggunakan metode ilmiah. Dalam pemikiran Ibnu Miskawai bisa dikatakan semakin memperkecil adanya perbedaan antara nabi dan filsuf. Dengan kata lain, yaitu memperkuat hubungan serta keharmonisan dari sebuah wahyu dan akal. Adapun pandangan dari Ibnu Miskawai yaitu bahwa keberadaan nabi itu mutlak diperlukan manusia. Adanya tujuan diutusnya nabi oleh Tuhan yaitu untuk menjadi petunjuk, pengingat, serta pembawa rahmat kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya itu, Ibnu Miskawai juga mengatakan bahwa nabi ialah pembawa sebuah ajaran suci yang diperoleh dari Tuhan. Adanya hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa nabi adalah manusia pilihan yang memperoleh hakikat kebenaran. Dengan begitu, keberadaan nabi yaitu mutlak serta penting bagi umat manusia. Yang ketiga, pemikiran filsafat akhlak Ibnu Miskawai. Adapun dari semua pemikiran ataupun ajaran filsafat Ibnu Miskawai, pemikiran di bidang moral atau etika atau akhlak yaitu dapat dikatakan yang paling terkenal. Ibnu Miskawai berhasil memadukan filsafat Yunani dengan agama dalam meramu filsafat moralnya. Sebuah definisi akhlak menurut Ibnu Miskawai sangat berpengaruh terhadap pemikiran tentang akhlak secara umum. Dalam buku Tahzib al-Akhlak, Ibnu Miskawai mengusulkan suatu metode perbaikan akhlak dari sebuah kelima cara, yaitu mencari teman atau lingkungan yang tentunya baik, olah pikir, menjaga kesucian dan kehormatan diri, menjaga konsistensi antara rencana yang baik dan tindakan, meningkatkan kualitas diri dengan mempelajari dari sebuah kelemahan-kelemahan dari diri sendiri. Pemikiran atau pandangan Ibnu Miskawai dapat dikatakan sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan bahwa agama Islam diturunkan untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak manusia. Pada hakikatnya, suatu syariat agama yang bertujuan untuk mengokohkan serta memperbaiki akhlak manusia. Ibnu Miskawai juga menjelaskan tentang konsep kebaikan yang berbeda-beda setiap orang. Adanya perbedaan kacamata
atau alat dan cara dalam memandang kebaikan menjadikan kebaikan itu multitafsir. Suatu keberhasilan Ibnu Miskawai dalam menyusun atau membuat filsafat moral telah menjadikan filsuf muslim yang dapat dikatakan terkenal dengan sebuah gelar, yaitu Bapak Etika Islam. Selain gelar tersebut, adapun ia memperoleh gelar lain, yaitu sebagai guru ketiga, Al-Mu'allim Al-Tasalis. Teori pendidikan Ibnu Miskawai didasarkan pada teori Aristoteles yang menekankan pada segi intelektual, kejiwaan, serta pendidikan moral. Adapun pendidikan moral itu sendiri menurutnya yaitu dasar tumbuh kepribadian yang baik yang merupakan sebagai akar seluruh kebaikan. Perhatian besar dari Ibnu Miskawai terhadap pendidikan akhlak dari anak-anak berpandangan kejiwaan anak-anak yaitu mata rantai antara jiwa binatang dan jiwa manusia berakal.